Di sebuah persidangan yang pernah diadakan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen di tahun 2018 yang lalu, pernah terjadi sebuah peristiwa unik. Saat itu duduk di bangku terdakwa seorang pria lansia yang bernama Sukiman alias Sudron 75 tahun, yang didakwa lantaran telah melakukan penghilangan nyawa kepada seorang wanita lansia yang dikatakan sebagai selingkuhannya. Dengan lugunya setelah pembacaan vonis yang dibacakan dengan gamblang oleh majelis hakim, Mbah Sukiman tampak syok mendengarnya kala itu. Segera ia berdiri, ia hampiri meja Pak Hakim, mencium tangannya dan ia katakan ia minta uang sangu atau uang saku, yang dimana uang itu niatnya akan ia pakai untuk biaya hidup selama ia di penjara nantinya. Reaksi Pak Hakim yang mendengar seloroh Mbah Sukiman tentu mengundang senyum Pak Hakim kala itu, yang langsung saja memerintahkan petugas untuk segera membawa si tervonis untuk masuk ke dalam selnya. Namun tahukah kalian, di balik keluguan Mbah Sukiman yang ia tunjukkan di depan meja hakim selama persidangan itu berlangsung, sebuah kasus penghilangan yang begitu keji telah ia lakukan sebelumnya. Dalam akuan yang ia akui sendiri, ia tega menghilangkan nyawa pacar gelapnya, musabab sebuah hinaan yang sungguh menyebabkan ia menjadi gelap mata. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Mbah Painah, 65 tahun, adalah seorang wanita lansia yang tinggal di Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hidupnya sederhana, dijalani bersama sang suami yang bernama Pak Sidik atau Mbah Sidik, yang juga telah lanjut usia. Mereka berdua menempati sebuah rumah kecil di pinggir desa yang dikatakan jauh dari pemukiman. Bangunannya berdinding tembok kusam dengan halaman sempit yang sering dipenuhi tumpukan barang bekas yang dihasilkan dari pekerjaan yang Mbah Painah tekuni saban hari. Mbah Painah dikenal sebagai pedagang barang bekas. Pekerjaan itu ia jalani dengan tekun, meski usianya sudah tak muda lagi. Ia biasa berkeliling dari rumah ke rumah menawar barang-barang yang tak dipakai oleh warga, lalu menjualnya kembali di pasar atau kepada pengepul. Tak jarang ia membawa sendiri barang-barang berat di atas sepeda tuanya. Dari hal itulah ia mendapatkan penghasilan kecil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya bersama sang suaminya, Mbah Sidik. Dari pernikahan yang telah dijalaninya bersama dengan Mbah Sidik yang telah berjalan selama berpuluh-puluh tahun itu, dikatakan dari informasi yang berhasil saya kulik mengatakan bahwa mereka telah diberkahi dengan 2 orang anak dan mengadopsi seorang anak angkat, yang dimana pada tahun 2018 yang lalu, anak-anaknya sudah lama merantau ke Pulau Kalimantan dan jarang sekali pulang. Di mata orang sekitar, Mbah Painah adalah potret perempuan desa yang tangguh. Ia menjalani hari-harinya dengan sabar dan tetap berusaha mandiri di tengah keterbatasan usianya. Namun tak ada yang menyangka kehidupan tenang di rumah sederhana itu suatu hari akan mengundang kedukaan yang mendalam yang mengguncang warga desa. Sebab di balik kesederhanaan dan keteguhannya, Mbah Painah ternyata berakhir dengan cara yang begitu tragis. Nasib sial yang menghantui kehidupan Mbok Painah begitu orang desa memanggilnya, tak jauh dari kedekatan yang ia jalani dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi dengan seorang pria lanjut usia yang tadi saya sebutkan di awal. Ya, orang itu bernama Sukiman alias Sudron, 75 tahun. Seorang kakek dengan 4 orang cucu yang tinggal di Kecamatan Dampit. Dikatakan Mbah Sukiman adalah seorang duda. Untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, Mbah Sukiman bekerja sebagai kuli angkut di Pasar Dampit. Namun ada juga informasi yang menyebutkan bahwa Mbah Sukiman adalah seorang pemulung atau pengepul barang-barang bekas yang dimana pekerjaannya relate dengan apa yang Mbah Painah jalani hari-harinya, berjualan barang bekas di Pasar Dampit. Menurut informasi seorang saksi yang dihadirkan di muka persidangan, dikatakan oleh Mbah Muhtar yang adalah teman semasa kecil Mbah Sukiman. Mbah Sukiman muda merupakan sosok playboy. Sejak muda dikatakan ia sudah sering banget gonta-ganti pacar. Dikatakan juga bahwa hubungan mereka dilandasi atas dasar suka sama suka. Bahkan katanya suami Mbah Painah, Mbah Sidik, tahu akan hubungan terlarang itu dan ia pun memberikan izin kepada istrinya. Begitu akuan Mbah Sukiman kepada majelis hakim. Bagi Mbah Sukiman, Mbah Painah merupakan sosok pengisi hari-hari tuanya yang kosong tanpa adanya pasangan hidup. Mereka dikatakan sering pula melakukan hubungan yang tak sepantasnya mereka lakukan di luar hubungan mereka yang syah sebagai suami dan istri. Seringlah mereka melakukan hal itu di rumah kos yang disewa oleh Mbah Sukiman di daerah Pasar Kaki Lima di Pasar Dampit. Pada Jumat 26 Januari, Mbah Painah pamit kepada suaminya, Mbah Sidik, di rumah mereka di Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Ia mengatakan bahwa ia akan ke pasar untuk beli tiwul. Tak lama setelah berpamit, ia kemudian berjalan kaki menuju area pasar Dampit sambil menawarkan kelapa seharga Rp5.000 kepada orang-orang yang ia temui di sepanjang jalan. Namun dikarenakan harganya tak sesuai, kelapa itu tak jadilah ia jual dan ia pun menyimpannya. Dan sore itu juga Mbah Sidik memandang istrinya beranjak dengan karung kecil di tangannya. Pendengarannya telah meredup dan penglihatannya mulai kabur, sehingga ia hanya bisa mengikuti bayangan istrinya pergi. Ia tak menaruh curiga dikarenakan setiap hari istrinya memang sering berkegiatan di luar rumah. Namun di hari itu, Mbah Painah yang sempat berpamit untuk membeli nasi tiwul ternyata diam-diam ia bertemu dengan Mbah Sukiman, pacar gelapnya, dengan sebelumnya dikatakan mereka telah membuat janji. Di malam sekira jam 7 mereka bertemu dan singkatnya setelah memantau situasi lingkungan yang ada, Mbah Sukiman mengajak pacarnya itu untuk masuk ke dalam kamar kontrakannya yang berlokasi dekat pasar Dampit. Tak ada yang mencurigakan. Bahkan beberapa tetangga sempat melihat Mbah Painah masuk ke dalam kamar sempit itu bersama dengan Mbah Sukiman. Di dalam kamar sesuai dengan janji dan rencananya, dikatakan bahwa mereka hendak melakukan hubungan terlarang di kamar Mbah Sukiman yang bersampingan dengan kamar-kamar lain penghuni kos itu. Namun rencana itu urung mereka lakukan, dikarenakan suasana kos dan pasar masih ramai dan banyak orang yang belum tidur. Akhirnya Mbah Sukiman mengajak Mbah Painah keluar dari kamar untuk mencari tempat yang bisa mereka gunakan untuk memadu cinta mereka. Singkatnya mereka berjalan kaki menuju area pekarangan kosong di belakang tower sebuah provider telekomunikasi di selatan pasar. Tempat itu sepi jauh dari lampu jalan, hanya diterangi cahaya temaram dari arah kios yang sudah pada tutup. Sekitar jam 7.15 mereka tiba di lokasi. Setelah menemukan lokasi yang lebih presisi, dibuka karung yang telah mereka siapkan untuk alas mereka. Namun di tengah acara yang baru aja akan mereka mulai, menurut akuan dari Mbah Sukiman sendiri, Mbah Painah mengatakan bahwa Mbah Sukiman tanda kutip loyo. Mbah Sukiman sadar dan tahu akan hal itu lantaran usianya telah tak muda lagi. Namun emosinya semakin memuncak ketika Mbah Painah dikatakan sempat menendang tubuh Mbah Sukiman 1 kali, dikarenakan ia kesal dan marah. Menerima perlakuan yang membuatnya sakit hati, lantas membuat Mbah Sukiman kemudian berpura-pura pergi sebentar dengan alasan ingin buang air kecil. Namun alih-alih buang air kecil, ia justru mengambil sebuah batu kali besar di sisi utara tower. Batu itu ia bawa kembali ke tempat Mbah Painah sedang menunggu. Begitu tiba, Mbah Sukiman sempat meletakkan batu itu tepat di samping karung yang menjadi alas Mbah Painah. Dan dengan secepat kilat dan tanpa peringatan, ia angkat batu itu dan dengan kedua tangannya ia arahkan batu besar itu ke kepala Mbah Painah berkali-kali tanpa ampun. Mbah Painah yang kaget menerima serangan fatal dan mendadak itu tak sempat untuk bisa menghindar apalagi melawan. Ia pasrah ketika batu kali besar itu berkali-kali mengarah tepat di tubuhnya bagian atas. Tak kuasalah ia menerima semakin lemah, dan tak lama kemudian Mbah Painah kemudian tumbang, terpejam, dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan kepergian pacar gelapnya itu yang Mbah Sukiman periksa dari hembusan nafasnya, sekitar jam 7.20 Mbah Sukiman berdiri dan diam sesaat, dan dia tinggalkan tubuh pacar gelapnya itu di tanah lapang itu. Lalu ia berjalan pulang ke kontrakannya seperti tak terjadi apa-apa, dan selesai. Kasus ini dapat terungkap oleh pihak yang berwajib setelah seorang pedagang pasar Dampit tak sengaja menemukan tubuh Mbah Painah tergeletak dengan kondisi yang menyedihkan. Laporan yang kemudian diterima oleh pihak yang berwajib diteruskan dengan mendatangi TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Sementara tubuh korban dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas menduga perginya Mbah Painah bukanlah akibat dari perampokan. Sebab menurut saksi Mbah Painah orangnya tak bergelimang harta dan kecil kemungkinan untuk mengundang para perampok untuk melakukan aksinya. Melihat kondisi korban saat ditemukan, polisi menduga bahwa ia dihilangkan sebab masalah asmara. Mbah Sidik si suami sebetulnya bukan tanpa usaha mencari keberadaan istrinya yang tak pulang semalaman. Dengan segala keterbatasan pendengaran dan penglihatan, ia usahakan semampunya untuk mencari istrinya dengan bertanya kepada tetangga-tetangganya yang rumahnya agak berjauhan. Namun dikarenakan keterbatasan itulah yang kemudian membuat Mbah Sidik kembali ke rumahnya dan berharap istrinya untuk segera pulang kembali ke rumahnya. Namun bukanlah kabar baik, melainkan kabar yang membuat hancur ketika petugas merilis identitas korban yang ditemukan di bawah tower BTS itu.
Tidak sulit untuk tahu siapa dalang di balik aksi ngeri ini, sebab penghuni pasar dan warga sekitar lokasi kenal dengan Mbah Painah, yang dikatakan sempat terlihat berjalan berdua dengan Mbah Sukiman. Juga dikatakan bahwa Mbah Sukiman kerap kali datang berkunjung ke rumah Mbah Painah di Dampit. Dan dari keterangan-keterangan ini yang kemudian membawa petugas mendatangi kamar kos Mbah Sukiman. Ia diamankan dan singkatnya ia akui semuanya, termasuk motif, modus, dan hubungan terlarang yang ia bina selama kurang lebih 2 tahun itu. Mbah Sukiman alias Sudrun ditetapkan menjadi tersangka dan terjerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Kepanjen, JPU menuntut terdakwa Sukiman alias Sudrun dengan hukuman 15 tahun penjara. Namun atas beberapa pertimbangan, majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada Sukiman alias Sudrun dengan hukuman 12 tahun penjara. Dengan wajah tertunduk, Mbah Sukiman kemudian berdiri. Ia hampiri ketua majelis hakim Pak Edi Antono. Ia katakan bahwa ia minta keringanan hukuman, sebab menurutnya ia yakin bahwa waktunya di dunia ini tak akan lama lagi, mengingat usia rentanya. Pak Hakim hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Tak henti sampai di situ. Setelah menandatangani berita acara vonis yang telah dibacakan, kembali Mbah Sukiman mendatangi ketua hakim dan secara mengejutkan ia minta uang saku agar ia bisa menjalani hidup dalam sel penjara tanpa kekurangan uang. Mungkin si Mbah belum tahu jika segala biaya selama ia dalam sel kitalah sebagai warga negara yang menanggungnya dari uang pajak kami. Ya, uang pajak kami. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir